Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Subekti. Sebelum kegiatan pembelajaran, saya melakukan pendampingan kegiatan keagamaan di SD Negeri 1 Rejo Sari. Itu contoh orang yang mendustakan agama, orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai itu nggak telat, bukan hanya telat, tapi contohnya ketika kalian sholat mainan itu termasuk lalai. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Pun, perkenalkan, saya Rahmat Subekti, sarjana pendidikan Islam. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Rejo Sari, Kabupaten Lampung Utara. Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan elemen sejarah peradaban Islam dan materi Umar bin Khattab, banyak guru yang masih menggunakan metode yang membosankan, sehingga siswa banyak yang bosan dan tidak semangat untuk belajar. Saya mempunyai sebuah inovasi pembelajaran, yaitu storytelling berbasis media wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada pagi hari ini kita masih bertemu kembali untuk belajar pendidikan agama Islam. Ya. Baik, anak-anak semuanya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang salah satu khalifah Khulafaur Rasyidin, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Hari ini kita akan belajar tentang khalifah yang kedua. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Oke, siapa kita? Umar bin Khattab. Seperti apa sih Umar bin Khattab itu dan bagaimana? Nanti akan Bapak ceritakan dengan media wayang bergambar, ya. Oke, dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menelaah kisah keteladanan Umar bin Khattab yang pertama. Yang kedua, siswa mampu menceritakan melalui media wayang bergambar dan drama. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita, ya, sehingga nanti kalian bisa untuk mempraktekkan di akhirnya. Paham belum? Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Jika tidak ada, Bapak akan bagi kelompok seperti kelompok yang sudah kemarin kita bagi di pertemuan sebelumnya. Oke. Di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membagi kelompok, ya. Ada kelompok anak yang suka bercerita, ada anak kelompok yang suka bermain drama. Oke. Sekarang Bapak bagi waktu untuk berkelompok berdasarkan yang sudah kita sepakati di pertemuan sebelumnya. Oke?
Oke, siap. Silakan. Ana soleh. Saya. Kita akan belajar tentang kisah keteladanan. Siapa ini, Nak? Oke, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini lahir 13 tahun setelah tahun gajah, ya. Ini beliau, Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Beliau ini mempunyai karakter yang berani, ya, berani, cerdas, dan mempunyai karakter jahiliyah. Sehingga ketika pada saat itu dia sangat membenci agama Islam, ya. Pada saat itu dia benci dengan Islam. Dia berencana ingin membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ketika ingin membunuh, dia bertemu dengan sahabatnya bernama Nu'aim. Nah, si Nu'aim ini menanyakan kepada si Umar, "Wahai Umar, kamu apa yang akan kamu lakukan?" Apa jawaban Umar? "Saya akan membunuh Muhammad," katanya. Nah, ketika ingin membunuh Nabi Muhammad, si Nu'aim ini berkata kembali, "Kamu tidak perlu membunuh Muhammad, urusi saja keluargamu." "Siapa keluarga saya?" kata Umar. "Itu adik kandungmu dan sepupumu." Maka dengan wajah yang sangat marah, si Umar ini datang menemui si Fatimah bin Khattab. Dia ingin memarahinya. Kenapa? Karena dia sudah masuk Islam terlebih dahulu. Ya. Ketika sebelum masuk ke rumahnya si Fatimah, Umar bin Khattab mendengar Fatimah sedang membacakan ayat suci Al-Quran. Kemudian dia marah. Selain marah, dia juga menendang adiknya tersebut sampai terjatuh. Dia ingin melihat apa yang dibaca oleh Fatimah. Apa kata Fatimah? "Ini tidak boleh. Kamu orang tidak suci. Maka kamu mandi terlebih dahulu." Itu jawab si Fatimah bin Khattab. Ya. Kemudian setelah mandi, maka kamu boleh untuk membaca surat ini. Dengan persetujuan tersebut, si Umar ini benar-benar mandi terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Sehingga ya, dia membuka Al-Quran itu membaca surat Toha. Disitulah Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah. Maka pada saat itu Umar yang mempunyai keberanian yang luar biasa masuk ke agama Islam dan dijuluki sebagai Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Orang yang bisa membedakan hak yang benar dan yang batil. Paham dong? Ana salah. Baik, sekarang kita akan membahas tentang dakwah Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab ini masuk ke agama Islam, dia disebut sebagai orang yang paling setia menemani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Jadi Umar bin Khattab ini senang menemani, seperti bagaikan tubuh antara kepala dan badan menyatu. Masya Allah, luar biasa ya. Yang kedua, ya, Umar bin Khattab ini ketika berdakwah itu tidak segan-segan atau tidak takut untuk mengutarakan pendapat. Jadi pendapatnya kalau selama itu baik, maka dia tidak takut untuk mengutarakan pendapat. Apa salah satu pendapat beliau? Yaitu ketika ada orang kafir meninggal, Umar bin Khattab ini mempunyai usul. "Wahai Rasulullah, saya punya usul. Kalau orang kafir semacam ini tidak perlu disolati," katanya. Maka benar terjadi ya. Oke. Ana saleh. Dakwah Umar yang berikutnya adalah Umar bin Khattab ini ya, masuk itu video kalian. mempunyai pendapat yang luar biasa. Dia punya pendapat bahwasanya ketika Ramadan itu malam-malam itu harus dihidupkan dengan bacaan Al-Quran, berzikir ya di masjid.
Maka luar biasa, itu adalah ide utama dari Umar bin Khattab. Dan dakwah Umar bin Khattab yang terakhir, yaitu dia melakukan untuk umatnya selalu berpendapat ketika memang itu baik. Maka jangan takut ketika umatnya itu mempunyai pendapat yang baik. Anak soleh. Saya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Paham dong? Paham? Anak soleh. Tadi kita sudah belajar tentang dakwah Umar bin Khattab. Selanjutnya kita akan belajar tentang Umar bin Khattab menjadi khalifah. Apa saja yang sudah dia perbuat? Ya, salah satunya karena luar biasa beliau ketika menjadi khalifah itu sangat tanggung jawab, sehingga Umar bin Khattab ini mempunyai sebuah gagasan dan melakukan perubahan berupa apa? Memperketat keamanan dengan membuka sebuah kepolisian bisa pada saat itu, ya. Ini kepolisian pada saat itu. Nah, sehingga keamanan sangat terjaga ketat. Yang kedua, Umar bin Khattab membuka banyak kota-kota yang berada di Mesir, buat kota-kota, ya, sehingga kota-kota pada saat itu ramai isinya. Oke, anak soleh. Berikutnya yang dilakukan Umar bin Khattab adalah kepeduliannya terhadap orang-orang imam masjid dan azan, diberikan gaji kepada mereka, ya, sehingganya mereka bisa hidup dengan tentram, ya, meskipun hanya sebagai imam. Paham dong? Selanjutnya adalah pada saat itu Umar bin Khattab, di sini ada apa, nak? Kalender Hijriyah. Ternyata yang membuat kalender Hijriyah itu adalah Umar bin Khattab. Oke. Selanjutnya yang dilakukan Umar bin Khattab adalah membukukan sejarah itu dalam apa ini? Dia membuat apa? Berupa buku, ya. Jadi sejarah yang tertulis dituangkan ke dalam buku. Itu pada saat Umar bin Khattab. Nah, ini hal yang dilakukan Umar bin Khattab. Ada yang tahu apa ini? Kira-kira apa ini? Apa? Bersedekah. Umar bin Khattab sangat senang bersedekah, sehingganya dia menyantuni anak-anak fakir miskin dan kaum duafa serta anak yatim piatu, ya. Baik. Terakhir, apa yang dilakukan Umar bin Khattab kira-kira? Ini apa? Kira-kira apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Apa ini? Umar bin Khattab sebagai khalifah tidak malu memikul ataupun memanggul beras untuk orang-orang fakir miskin, ya. Jadi karena senang bersedekah sehingga dia tidak malu tuh dipinggul sendiri. Oke, anak soleh. Baik, tadi kita sudah bersama-sama belajar tentang kisah keteladanan Umar bin Khattab. Sebelum kalian mempraktekkan cerita dan ada drama nanti, Bapak ingin bertanya. Dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira perubahan apa yang sudah dilakukan Umar bin Khattab dari gambar yang sudah ada ini? Siapa? Adi ya? Adi. Bersedekah. Ada lagi? Afrika. Oke, membuat kalender Hijriah. Ada lagi? Satu? Tidak. Oke. Baik. Terima kasih untuk kita hari ini, ya. Ini adalah storytelling berbasis media wayang kertas, sehingganya kalian lebih menarik untuk belajar. Menarik tidak kira-kira? Menarik. Baik. Senang? Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti akan ada tampilan. Bapak minta yang kemarin sudah kelompok yang sudah sesuai. Pak, saya suka bercerita kemarin yang sudah Bapak identifikasi beberapa anak, dan ada yang sudah katanya suka drama, maka hari ini kita akan tampil. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada
kesempatan kali ini kami akan menceritakan tentang sifat keteladanan dari Umar bin Khattab yang membuat perubahan pada saat menjadi seorang khalifah. Salah satu perubahan yang dibawanya adalah yang pertama, menulis sejarah ke dalam buku. Yang kedua, membuat kalender Hijriah. Yang ketiga, memperluas kota Mesir. Yang keempat, bersedekah kepada fakir miskin. Yang kelima, memikul beras sendiri untuk dibagikan ke fakir miskin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan drama tentang Umar bin Khattab. Sebagai Umar, Afika sebagai Fatimah, dan Ilham sebagai Nuaim. Drama tentang Umar bin Khattab. Awal surat Toha. Terbetiklah di pikiran Umar untuk membunuh Nabi Muhammad agar membersihkan Quraisy dari pengaruh Islam. Pergilah Umar menuju rumah Arqam, tempat Nabi Muhammad berkumpul bersama para sahabatnya. Di perjalanan, Nuaim melihat kemarahan Umar. Mau kemana kamu, Umar? Aku akan menemui Muhammad, aku akan membunuh. Pulang saja urus keluargamu. Keluarga yang mana? Keluarga kandungmu dan sepupu. Mereka telah masuk Islam. Umar sangat marah. Dia pergi ke rumah adiknya, Fatimah bin Khattab. Setiba di rumah adiknya, ia mendengar suara yang dilatupkan dari dalam rumah. Umar mendobrak pintu, masuk dan memaksa minta adiknya menyerahkan lembaran yang dibaca. Apa yang aku dengar tadi? Tidak ada. Umar tampak marah dan memukul adiknya sampai terjatuh dan luka pada kepalanya. Tunjukkan padaku. Kau orang musyrik, kau tidak boleh memegangnya kecuali kau membunuh. Sungguh sang adik tegak. Umar mengikuti syarat adiknya. Ia mandi, kemudian dia menerima lembaran dan membacanya. Berulang-ulang dia membacanya awal surat Taha. Indahnya kalimat ini, bahwa aku kepada Muhammad. Umar menemui Rasulullah dan para sahabat yang sedang bersembunyi di sebuah rumah di Safar. Umar menyatakan keislamannya. Kaum muslimin yang ada di tempat itu bertakbir, merasa gembira dengan keislaman Umar bin Khattab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.